Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara, dan hoax. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Setelah saya melihat, menonton salah satu acara yang biasanya mendatangkan narasumber yang berkompeten, dan biasanya membahas sesuatu hal yang di situ sangat berkualitas sekali. Cuman ketika kemarin ketika saya melihat salah satu acara ini kok lari dari kualitas yang sudah selama ini ditampilkan, yang selama ini membahas sesuatu hal yang urgent, yang sangat penting atau membahas sesuatu yang berbobot, yang ada nilainya. Jadi yang saya herankan ini acara ini membahas sesuatu hal yang tidak berbobot sama sekali, dan ini sudah bisa dikatakan sebuah mafhum yang sudah dipahami, yang seharusnya kita pahami selama ini. Itu membahas tentang masalah politik identitas yang seperti apa yang dipidatokan Presiden Jokowi. Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara, dan hoax. Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati, kita ini beragam, agama, suku. Bahwa Presiden Jokowi sangat mewanti-wanti agar politik identitas tentang sara, tentang ini harus ditiadakan di Indonesia, karena di Indonesia itu disatukan dalam satu kesatuan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini ada salah satu narasumber yang menurutku kocak juga, yang menurut saya kelihatannya orangnya pandai tapi kayaknya kocak ini Ketua DPP Nasdem ini mengatakan Effendi Hoeri. Jadi dia malah menghubungkan, kalau dihubungkan iya oke, maka akan malah menembak telak ketika kamu menghubungkan ini. Jadi menghubungkan salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya Yohanes inna khalakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi hai manusia, saya menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai warna kulit, yang jelas akhirnya sekarang itu beragama yang berbeda-beda, itu supaya lita'arafu. Jadi lita'arafu itu saling mengenal, bukan saling berdebat, ataupun bukan saling menyalahkan atau saling menghina satu sama lain. Itu bukan. Ini kata kuncinya lita'arafu, itu saling mengenal. Tapi apa yang disampaikan Effendi Hoeri ini saya sangat malu sekali ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang intelektual, kelihatannya seperti itu. Dia malah mempertanyakan politik identitas yang dimaksud Jokowi itu sebenarnya apa. Kok dari pertanyaan seperti ini kok tidak berbobot sama sekali juga Jadi pertanyaan kita, ketika kita merujuk ke ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 13 itu, di situ di kata-kata terakhir itu lita'arafu, agar saling mengenal satu sama lain. Saat mengenal satu sama lain itu tafsirannya agar kita saling tidak gontok-gontokan mengenal. Akhirnya ketika saling mengenal kan paham.
ketika saling paham kan akhirnya saling menyayangi satu sama lain. Nah, jadi ketika Allah menciptakan macam-macam makhluk itu bukan untuk saling pukul-pukulan, sindir-sindiran ataupun saling mengalahkan, tapi harus saling hidup berdampingan ya. Dan ini bertolak belakang ketika kita hubungkan dengan eh, kaum-kaum intoleran yang ada di Indonesia, yang itu bisa dibuktikan ataupun bisa dilihat yang sangat jelas sekali itu di Pilkada DKI kemarin, yang saat itu memang kaum-kaum intoleran itu membawa sebuah, sebenarnya memang Ahok ini mengatakan sesuatu hal yang tidak semestinya, cuman saat itu sangat digembur-gemburkan sekali, yang akhirnya bisa membuat orang ini tersingkir ya. Makanya dari situlah kenapa politik identitas ini dilarang, karena yang menjadi background ataupun yang menjadi pelaku utama kemarin itu adalah orang-orang yang berada di pihak kaum-kaum intoleran. Jadi tidak toleransi terhadap agama orang lain, tidak toleransi terhadap kepercayaan orang lain, ataupun tidak toleransi bahkan dengan satu agama sendiri, satu Islam yang bertolak belakang dengan kepercayaan mereka. Ini kan kaum intoleran. Itulah yang sebenarnya diwanti. Ya. Ketika orang-orang intoleran seperti ini hidup ya berdampingan dengan orang-orang Indonesia yang bisa dikatakan banyak suku ya, banyak agama. Jadi dikatakan Indonesia ini adalah negara yang sangat, bisa dikatakan sangat rumit sekali, karena sukunya ribuan, agamanya banyak, dan bahasanya juga banyak. Dan ini bisa bersatu, jadi kesatuan dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah keajaiban. Karena negara-negara Timur Tengah, bayangkan hanya beberapa suku saja ya, beberapa suku saja itu mereka tidak saling akur ya, tidak saling toleran seperti yang ada di Indonesia. Ketika di Indonesia ini seperti ini, itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut beberapa pengamat, menurut beberapa peneliti. Karena di Indonesia sampai sekarang, sampai detik ini bisa damai seperti ini. Kenapa? Karena masyarakatnya itu pola pikirnya, mindsetnya itu saling menyayangi, saling toleransi, bukan orang-orang yang intoleran, yang itu yang katanya berada di lingkup agama Islam, ya. Tapi agama Islam yang ini, ya itu sektenya sekte intoleran, jadi tidak mau berdampingan dengan agama lain, seperti ya kita bisa dikatakanlah teroris-teroris seperti itu, yang dulu salah satu embrio-embrionya ataupun organisasinya yang menjadi wadah itu salah satunya HTI, itu sudah dihancurkan Jokowi. Dan kenapa orang-orang intoleran itu sangat marah sekali, tidak setuju? Ya jelas, karena mereka tidak bisa ada ruang sama sekali ketika di zamannya Jokowi. Beda dengan zaman sebelumnya, mereka dikasih ruang banget ya, ruang yang sangat, dan tidak tidak diperhatikan bahwa ini nanti akan menjadi sebuah bom yang meledak, yang kita khawatirkan akan merusak toleransi beragama di Indonesia ataupun toleransi antar suku di Indonesia ataupun antar apa di Indonesia, yang Indonesia itu sangat bercorak ragam seperti ini. Dan ketika saya mendengar yang dikatakan Effendi Khairi ini, saya sedikit tertawa ya. Itu tidak berbobot sama sekali menurut saya ya, dan sangat memalukan kalau itu diucapkan oleh ketua DPP partai politik. Saya tidak mau menyinggung partai apa, yang jelas itu sangat tidak berbobot itu. Dan yang jelas kenapa Jokowi mewanti-wanti ya seperti itu, biar negara Indonesia ini tidak seperti negara-negara yang berada di Timur Tengah sana, yang itu saling gontok-gontokan, akhirnya
negaranya pecah. Ketika sudah pecah, mudah digerogoti atau dimasuki oleh orang-orang luar ataupun orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan politik identitas. Dan ini politik identitas ini diterjemahkan kepada Anies karena memang itu sudah terjadi. Dan ketika mau menghilangkan statement-statement ini kepada Anies, ya apa ya? Tidak usah menjadi presiden, ya, karena akan semakin membuat polarisasi di Indonesia itu semakin nyata. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.